Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sasa. Di video kali ini Sasa mau jelasin tentang patokan masa subur di beberapa macam-macam siklus. Ada yang 25 sampai seterusnya. Nah, tapi nih sebelum kita lanjut ke tutorialnya, cara menghitungnya dan gimana cara mengetahui kita kapan suburnya, buat teman-teman masih banyak deh kayaknya yang belum subscribe. Jadi buat teman-teman yang merasa video Sasa ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya di bawah sini, karena akan membantu banget buat Sasa agar channel Sasa ini semakin berkembang. Karena di channel ini akan banyak membahas seputar pertespekan dan juga program hamil pribadi Sasa. Dan untuk edukasi juga, gimana sih kita sebagai wanita, penting nggak sih cara mengetahui masa suburnya? Karena buat promil, ibu-ibu yang mau program hamil, wajib nih tahu cara menghitung siklus. Sudah saya buatkan ya videonya, tinggal cek setelah nonton video ini. Buat yang belum tahu cara menghitung siklusnya bisa cek di video-video aku sebelumnya. Nah, terus sekarang saya langsung aja ke cara menghitung atau cara mengetahui patokan masa suburnya ya. Karena ini awal mula kita untuk menghitung masa subur. Nanti saya juga akan membahas gimana caranya menghitung untuk yang siklusnya itu teratur dan nggak teratur gitu ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi ini ya teman-teman, sebelumnya bisa di screenshot dulu. Ini sebetulnya untuk patokan umum aja, untuk cara mengetahui masa subur kita untuk siklus menstruasi yang teratur. Misalnya setiap bulan itu haidnya selalu 28 hari ya. Buat yang nggak tahu cara siklus, nah siklusku berapa ya, bisa tonton ya di video saya yang cara menghitung siklus menstruasi. Nah, oke, misalkan 25 itu perkiraan ya, ini untuk perkiraan aja. Di medis itu perkiraannya hari ke-11 ovulasi. Nah, jadi masa subur kita antara 1 hari sebelum dan sesudah tanggal 11. Jadi 10, 11 dan 12. Gini ya, sudah saya cantumkan. Dan sama untuk 26 juga gitu, maju 1 hari. Nah, untuk tes ovulasinya, kenapa saya cantumkan di sini? Ini untuk yang siklusnya nggak teratur, misalnya yang kadang maju 3-4 hari, maju berapa gitu kan, bisa tes. Misalkan yang paling banyak siklusnya berapa, teman-teman, misalkan nggak selalu 28 hari, ada yang 27, kita pilih aja siklus menstruasi yang paling banyak, misalkan 28 hari ya. Jadi teman-teman bisa mulai tes ovulasinya dari dari siklus 12 sampai siklus ke-16. Kenapa? Karena untuk perkiraan ovulasinya kan hari ke-14. Nah, jadi masa paling suburnya 13, 14, 15. Jadi 1 hari sebelum dan sesudah hari ovulasi. Nah, kita nggak tahu nih kapan kita ovulasinya, entah tanggal 13, 14, atau 15-nya. Kan kita nggak tahu. Jadi ini yang paling subur. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk siklus haid yang nggak lancar, bisa tes ovulasi sejak ini. Nah, tes ovulasi sendiri sudah saya buatkan videonya, dari caranya sampai jam berapanya udah saya bikinkan video. Nah, ini untuk tes ovulasi kalau sudah garis 2, teman-teman bisa langsung hubungan ya pada saat itu, dengan catatan misalnya teman-teman Senin, maaf nggak kelihatan. Misalkan Senin teman-teman HB, tapi Selasa teman-teman tes ovulasi positif, teman-teman bisa HB-nya ini aja Rabu ya, hari berikutnya. Karena kalaupun teman-teman sekarang udah HB dan ini HB lagi, kan kualitas spermanya juga menurun gitu ya. Mendingan hari setelah ini tuh tidak apa-apa. Itu saya ambil referensi dari Dr. Boyke, itu nggak apa-apa. Ada juga yang intinya saya baca di mana saya lupa. Intinya kalau Senin habis HB ya, terus jangan Selasa HB lagi, padahal di sini tes ovulasinya positif. Nah, makanya saya perlu, ini penting banget patokan masa subur ini. Ketika teman-teman atau bunda-bunda di sana tahu kapan ovulasinya, mungkin bisa deh diaturnya itu sejak ovulasi ke belakang. Misal ya, bunda siklus haidnya 29, oke, siklus ke-15, sehingga bunda udah ancang-ancang, mendingan aku HB-nya
tanggal ini deh, siklus ke-15. Nah, misalkan ini ada siklusnya aja ya. Saya nulisnya siklusnya aja. 11, 12, 13, 14, 15. Misalkan aku pakai yang ini aja deh. 13 ya. Nah, karena ini perkiraan Anda ovulasi, mendingan dijadwalkan HB-nya atau berhubungan badannya itu dari sini. Misalkan aku nanti ini, berarti ini Anda nggak usah HB, ini aja yang HB. Nah, tapi HB-nya jangan terlalu sering ya. Misalkan ini nanti, yang ini nanti boleh di sini ya, karena ini kan masa subur. 11, 10, 9, 8. Ini bisa 8, ini bisa HB. Jadi HB jarak 2 hari HB, yang ini karena ovulasi ini HB aja. Karena kalau sperma itu kan nggak mungkin ya berkembang kalau setiap hari berhubungan. Jadi sperma itu kurang mateng gitulah ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mengetahui patokan masa suburnya. Nah, banyak juga yang tanya ke Sasa bagaimana sih cara ngitungnya siklus yang nggak teratur. Oke, mungkin di video selanjutnya pantengin terus karena akan segera tayang video untuk menghitung masa subur yang untuk siklus haidnya itu yang nggak teratur. Nah, ini untuk yang teratur ya, Sasa ngomong yang belum screen boleh di screenshot dulu karena ini patokan untuk memudahkan bunda-bunda agar bisa secara mandiri mengetahui masa suburnya buat yang promil biar nggak salah. Jadi kapan kita berhubungan ini penting banget. Buat yang mau program hamil harus tahu masa suburnya biar bisa menentukan kapan kita harus berhubungan. Jadi dijadwalkan aja. Jadi suami diberitahu seperti itu, nanti kita hari ini ya. Nanti selama ini benar-benar mungkin yang nggak suka sayur ataupun nggak suka daging, bisa lah untuk seminggu khusus program hamil ini atau khusus yang masa-masa ini dilebihkan lagi, ditingkatkan lagi untuk asupan yang lebih bergizi seperti itu ya. Sebelumnya buat yang belum subscribe, jika merasa video Sasa ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan juga komen ya mau dibuatkan video apa lagi, apa yang perlu Sasa sampaikan lagi mengenai patokan masa subur ini. Terima kasih.